Oke, selamat pagi. Good morning, everyone. Oke. Oh ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ubaldus Memo dari kelas C sore. Dari kelas bahasa Inggris ya. Nah, yang dimana di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari dosen saya, um, yaitu Bapak Kameruzaman MPD, yang bertema adalah profesi kependidikan. Oke, kalau kita ngomongin profesi kependidikan, oke, yang pertama-tama yang kita dengar adalah profesi. Ya, itu profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Latin yaitu profesio yang mempunyai arti dua, yaitu ikrar yang pertama, ikrar atau janji, dan yang kedua adalah pekerjaan. Jadi profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan untuk uh, peserta didik atau untuk orang awam agar bisa berperan aktif dalam hidupnya yang dari masa sekarang dan untuk masa depannya, begitu kira-kira profesi kependidikan. Oke, uh, yang kedua, pengantar pendidikan. Oke, pengantar pendidikan yaitu kita mengerti ada pengerti yang kita mengerti, pengantar pendidikan dalam kurung itu, kita mengetahui pengertiannya, unsur-unsur pendidikan, landasan, kemudian asasnya serta penerapannya. Terus pengertian fungsi dan jenis, serta aliran-aliran, juga permasalahan, terus sistemnya dan pengaruhnya untuk pembangunan dan kemajuan negara. Bagaimana? Itulah pengantar pendidikan. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui permasalahannya. Yang pertama dari segi ekonomi. Ekonomi. Kita mau ngomongin segi ekonomi. Dalam sudut pandang pengertian pendidikan, ekonomi juga bersangkutan, yaitu bersangkutan dengan keuangannya, di mana kita akan bisa dapat melihat jika orang berpendidikan itu lebih lebih bisa manage keuangannya atau mengakumulasikan keuangannya dengan baik. Oke, dari situ kita lihat. Kemudian kedua dari segi politik. Itu juga berpengaruh, yaitu dari dia kan berpengaruh dari segi peraturan, yaitu dari pengembangan atau kurikulum uh, kependidikan serta mekanisme pendidikan itu tersebut. Bagaimana perjalanan untuk menjalankan suatu um, sistem kependidikan. Ya, begitulah. Ketiga, sorry. Yang ketiga itulah moral. Itu juga berkaitan. Yang keempat adalah kepercayaan, di mana paling paling berpengaruh juga, paling penting, yaitu adalah tentang kebijakan sekolah. Bagaimana untuk mengatur semua sistem agar berjalan dengan baik sehingga tidak ada tidak ada apa ya, tidak ada tidak ada kesalahan atau miskomunikasi atau yang lainnya, begitulah, agar berjalan dengan baik intinya ya. Oke, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perubahan pendidikan dalam ranah negara atau ranah pemerintahan. Oke, pendidikan juga dapat berpengaruh atau dapat meningkatkan suatu intelektual manusia atau
pendidikan dapat meningkatkan atau mengurangi pendidikan akan meningkatkan angka kecerdasan bagi manusia. Juga pendidikan bisa menurunkan tingkat kemiskinan atau meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga yang sebagainya. Oke, yang ketiga adalah kompetensi kependidikan, yaitu yang pertama untuk kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogi yang dimana mau meningkatkan penguasaan moral atau intelektual manusia. Oke. Yang kedua adalah kepribadian sebagai pembimbing atau sebagai contoh untuk sebuah profesi kependidikan. Yang ketiga adalah profesional. Nah, profesional itu adalah kita dituntut untuk menjadi mempunyai pengetahuan yang luas dan juga sikap serta sebagai contoh untuk apa? Untuk suatu profesional. Nah, begitu dia. Dan keempat adalah sosial. Di sini sosial dalam kurung adalah pendidikan ya, yang dimana kita harus dapat menyesuaikan di mana kita saat mengajar atau di mana kita saat di luar, bagaimana kita menyesuaikan sikap kita untuk dapat membaur atau dapat menyampaikan sesuatu materi atau sesuatu ajaran kita agar dapat bisa diterima atau dapat mudah dipahami, begitu kira-kira. Oke. Yang selanjutnya adalah standar kompetensi dari guru. Standar kompetensi dari guru. Yang pertama adalah harus mampu melaksanakan peran dan fungsi di kelas. Bagaimana itu? Jadi kita harus dituntut untuk kita mampu menjalankan fungsi-fungsi guru, di mana kita dapat mengajar atau dan lain sebagainya di kelas dengan baik. Dan yang kedua, sebagai pemimpin, panutan, juga sebagai contoh yang baik untuk anak didik atau untuk yang lain. Jadi gini, kalau kita sudah menjadi contoh atau panutan yang baik, jadi dengan otomatis orang atau peserta didik bisa berpikir atau begini, bapak itu atau ibu itu bisa begini dengan baik, kenapa saya tidak? Nah, jadi begitu, timbal balik. Jadi sebagai contoh untuk peserta didik, dan kita dituntut untuk bisa untuk sebaik mungkin untuk profesional, untuk jadi ya panutan lah setidaknya yang baik di mata orang-orang. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya atau salah bicara atau salah apa-apa, saya minta maaf karena saya juga masih banyak belajar. Oke, dan saya akhiri, selamat pagi and good morning. See you again. Thank you.